Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kuliah online pada materi kuliah prinsip manajemen. Di pertemuan yang kelima ini atau pada bab yang kelima ini, kita akan belajar mengenai dasar pengorganisasian. Nah, pengorganisasian ini merupakan fungsi kedua dalam manajemen. Jadi kita tahu bahwa pengorganisasian berasal dari kata dasar organisasi yang mempunyai dua pengertian umum. Yang pertama adalah organisasi merupakan lembaga atau kelompok fungsional seperti organisasi perusahaan, rumah sakit, perwakilan pemerintah, atau perkumpulan olahraga. Nah, pengertian kedua berkenaan dengan proses pengorganisasian yang merupakan cara di mana kegiatan organisasi ini dialokasikan dan ditugaskan di antara para anggotanya agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan seefisien mungkin. Nah, pengertian organisasi menurut pakar yang bernama Stoner, organisasi ini merupakan suatu pola hubungan melalui orang-orang di bawah pengarahan manajer untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dalam pengorganisasian ini ada dua batasan, yaitu organization sebagai kata benda dan organizing sebagai kata kerja yang menunjuk pada kegiatan-kegiatan mengorganisasi atau kegiatan mengorganisasi secara sistematis. Nah, pengorganisasian ini merupakan proses penyusunan struktur organisasi dan pelaksanaan struktur tersebut, di mana kedua tersebut yaitu penyusunan dan pelaksanaan itu harus sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki, dan lingkungan yang melingkupinya. Kemudian menurut pakar ahli yang lain yang bernama Terry, pengertian organisasi ini diartikan sebagai kegiatan dasar dari manajemen yang dilaksanakan untuk mengatur seluruh sumber-sumber yang dibutuhkan, termasuk unsur SDM atau manusia, sehingga pekerjaan ini dapat dilaksanakan atau diselesaikan dengan berhasil atau sukses. Unsur-unsur organisasi ini ada beberapa komponen yang penting, tapi biasanya yang terpenting ini ada tiga, yaitu yang mencangkup orang, kemudian kerjasama, dan tujuan bersama dari ketiga komponen tersebut. Jadi ketiga komponen tersebut harus saling melengkapi sehingga membentuk satu kesatuan yang utuh. Nah, yang pertama yaitu unsur organisasi yang pertama yaitu man atau orang atau tenaga kerja atau personel. Jadi orang-orang dalam kehidupan organisasi atau ketatalembagaan sering disebut dengan istilah pegawai atau personel. Pegawai atau personel ini terdiri dari semua anggota atau warga organisasi yang menurut fungsi dan tingkatannya terdiri dari unsur pimpinan atau biasa disebut sebagai administrator sebagai unsur tertinggi dalam organisasi. Kemudian ada para manajer yang memimpin suatu unit satuan kerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dan yang terakhir yaitu para pekerja atau karyawan yang berada dalam tatanan non-manajemen. Nah, semua itu secara bersama-sama adalah satu kekuatan manusia atau man atau orang-orang di dalam suatu organisasi. Jadi semuanya itu adalah manpower yang
dimiliki oleh perusahaan atau organisasi. Kemudian unsur organisasi yang selanjutnya, yang kedua, yaitu kerjasama. Kerjasama ini merupakan perbuatan yang dikerjakan secara bersama-sama atau perbuatan bantu-membantu akan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, oleh karena itu, semua anggota atau semua personel dari perusahaan menurut tingkat-tingkatannya yang dibagi menjadi administrator, manajer, dan pekerja harus secara bersama-sama bekerja sama untuk dapat mencapai tujuan dari organisasi. Yang unsur ketiga yaitu tujuan. Tujuan ini merupakan arah atau sasaran yang ingin dicapai perusahaan. Nah, tujuan ini menggambarkan tentang apa sebenarnya yang ingin dicapai atau diharapkan dari sebuah organisasi. Tujuan ini merupakan titik akhir tentang apa yang harus dikerjakan. Tujuan ini juga menggambarkan tentang apa yang harus dicapai melalui prosedur, kemudian program, atau kebijakan, atau polisi, kemudian ada strategi, anggaran, dan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Kemudian unsur organisasi selanjutnya yaitu peralatan, yaitu sesuai dengan namanya yaitu peralatan yang terdiri dari sarana dan prasarana. Biasanya berupa mungkin mesin-mesin atau mungkin juga uang atau barang model lainnya yang meliputi tanah, gedung, bangunan atau kantor. Kemudian ada lingkungan atau environment, yaitu faktor lingkungan ini bermacam-macam, meliputi sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi yang semuanya ini termasuk dalam unsur organisasi. Selanjutnya, wilayah operasi. Nah, wilayah operasi ini dijadikan sasaran kegiatan dari organisasi. Wilayah operasi ini dibedakan menjadi wilayah kegiatan yang menyangkut jenis kegiatan atau macam kegiatan apa saja yang boleh dilakukan sesuai dengan tujuan dari organisasi. Kemudian yang kedua, wilayah jangkauan atau wilayah geografis atau wilayah teritorial. Jadi seberapa jauh jangkauan dari perusahaan atau organisasi tersebut. Bisa jangkauannya dalam kota atau jangkauannya di luar kota atau mungkin keluar ke Asia Tenggara. Kemudian selanjutnya yaitu wilayah personil. Wilayah personil menyangkut semua pihak seperti orang atau badan usaha yang mempunyai hubungan dan kepentingan dengan organisasi. Kemudian untuk selanjutnya mengenai struktur organisasi. Apa yang dimaksud dengan struktur organisasi? Struktur organisasi ini merupakan mekanisme formal dari sebuah organisasi yang dikelola. Struktur organisasi ini menunjukkan kerangka atau perwujudan dari sebuah organisasi yang mana di dalam organisasi ini ada bagian-bagian atau posisi-posisi yang saling berhubungan sehingga struktur organisasi ini bisa menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam sebuah organisasi. Nah, bentuk dari struktur organisasi ini ada beberapa, mulai dari yang paling sederhana sampai ke yang cukup kompleks.
Yang pertama, yang paling sederhana ini atau yang paling tua, yaitu organisasi lini. Struktur organisasi ini diciptakan oleh Henry Fayol, ya, jadi merupakan bentuk yang paling sederhana dan yang paling tua dalam organisasi. Struktur ini menggambarkan bahwa wewenang organisasi dipegang langsung oleh manajemen puncak. Kemudian, walaupun demikian, manajer-manajer departemen masih diberi kesempatan untuk melakukan pengambilan keputusan bagi departemen yang ada di bawahnya, tetapi tetap dalam komando dari manajemen puncak. Atau bisa juga didefinisikan sebagai bentuk organisasi yang menghubungkan langsung secara vertikal antara atasan dengan bawahan. Sejak dari pimpinan tertinggi sampai dengan jabatan-jabatan yang terendah yang dihubungkan dengan garis wewenang atau komando. Jadi organisasi ini sering disebut sebagai organisasi militer karena keidentikannya dengan garis komando militer. Organisasi lini ini hanya tepat dipakai dalam sebuah perusahaan atau organisasi kecil seperti mungkin bengkel kecil, kemudian kedai nasi atau warteg. Jadi hanya untuk perusahaan-perusahaan yang kecil saja, tidak untuk perusahaan yang sudah berkembang maju atau perusahaan yang besar. Itu pasti akan membutuhkan struktur organisasi yang makin kompleks. Organisasi lini ini mempunyai keuntungan dan kelemahan. Di antaranya, untuk keuntungan yaitu yang pertama kesatuan komando. Jadi komandonya jelas langsung dari pemilik. Jadi tidak membingungkan kepada para bawahnya. Kemudian disiplin pegawai yang tinggi dan mudah dipertahankan karena mungkin karena jumlah pegawai atau karyawan yang tidak terlalu banyak dan dipengaruhi pula oleh garis komando yang jelas, yaitu melalui satu pimpinan puncak. Jadi mudah untuk dikontrol. Kemudian koordinasi mudah dilaksanakan. Lalu proses pengambilan keputusan yang cepat karena dilakukan langsung oleh manajemen puncak. Jadi tidak ada turut campur dari para karyawan atau manajer-manajer yang ada di bawahnya. Kemudian garis kepemimpinan yang tegas. Lalu efisiensi biaya, hemat biaya. Karena perusahaan yang tidak begitu besar atau organisasi yang tidak begitu besar tidak begitu banyak membutuhkan biaya. Kemudian pengawasan juga berjalan efektif. Di samping keuntungan-keuntungan tersebut, ada juga kelemahan dari perusahaan dengan yang menggunakan struktur organisasi lini ini, yaitu yang pertama tujuan pribadi pimpinan sulit dibedakan dengan tujuan organisasi. Jadi kadang antara tujuan pribadi pimpinan dengan tujuan organisasi ini menjadi bias karena tidak jelas mana yang tujuan dari pimpinan secara pribadi atau mana yang tujuan organisasi. Kemudian kecenderungan pimpinan bertindak otoriter atau diktator karena wewenang dari pimpinan puncak ini begitu besar dan segala keputusan ini diputuskan oleh pimpinan puncak sehingga tidak ada turut campur dari
baik para manajer atau karyawan-karyawan di bawahnya, jadi ada kecenderungan untuk menjadi otoriter atau diktator. Kemudian kesempatan pegawai untuk berkembang agak terbatas karena sukar untuk mengambil inisiatif sendiri. Jadi karena di perusahaan semacam ini yang menggunakan struktur organisasi seperti ini, pegawai hanya ikut saja dengan keputusan-keputusan dari pimpinan puncak karena dia tidak ada wewenang untuk melakukan pengambilan keputusan. Jadi otomatis dia tidak berkembang. Kemudian organisasi terlalu tergantung kepada pimpinan karena semua keputusan diambil oleh pimpinan. Jadi organisasi benar-benar sangat tergantung kepada pimpinan. Kurang tersedianya staf ahli. Jadi staf ahli di perusahaan semacam ini sangat kurang karena disebabkan oleh sifat dari pimpinan sendiri yang sangat berkuasa atau sangat memiliki wewenang yang sangat besar sehingga dia merasa tidak memerlukan keberadaan dari staf ahli. Struktur organisasi yang selanjutnya atau yang nomor 2 yaitu organisasi lini dan staf. Ini merupakan kombinasi dari organisasi lini. Jadi asas komando tetap dipertahankan, tetapi dalam kelancaran tugas, pemimpin dibantu oleh para staf, di mana staf ini dapat memberikan masukan, saran, atau hal-hal lain yang dibutuhkan. Ciri-ciri dari bentuk organisasi ini antara lain hubungan atasan dan bawahan tidak bersifat langsung. Jadi pucuk pimpinan juga hanya satu orang dengan dibantu beberapa staf. Lalu terdapat 2 kelompok wewenang yaitu lini dan staf. Jumlah karyawannya cukup banyak, organisasinya juga besar, sifatnya kompleks dan ada spesialisasi. Lalu keuntungan dari organisasi lini dan staf ini, jadi kesatuan komando tetap ada, pimpinan tetap ada dalam satu tangan. Kemudian adanya tugas yang jelas antara pimpinan, staf, dan pelaksana. Tipe organisasi, garis, dan staf fleksibel ya, karena dapat ditempatkan pada organisasi besar maupun kecil. Kemudian pengambilan keputusan relatif mudah karena mendapat bantuan atau sumbangan pemikiran dari beberapa staf. Jadi walaupun keputusan akhir biasanya tetap ada pada pimpinan, tapi dia akan dibantu oleh beberapa staf yang bisa menyumbangkan masukan-masukan yang berarti untuk proses pengambilan keputusan. Koordinasi juga mudah dilakukan karena ada pembagian tugas yang jelas. Disiplin biasanya tinggi karena tugas sesuai dengan spesialisasinya. Kemudian bakat karyawan atau pegawai juga dapat berkembang sesuai dengan spesialisasinya. Nah, kelemahan dari organisasi ini, yang pertama ini pelaksana terkadang bingung membedakan antara perintah dan atau nasihat atau saran. Jadi kadang mereka yang
kelompok pelaksana ini mereka kadang tidak bisa membedakan apakah itu perintah atau nasihat. Ini dimungkinkan karena keluasan dari tipe organisasi lini dan staff ini. Jadi karena garis komandonya cukup fleksibel atau cukup luas, jadi kadang mereka malah kebingungan sendiri membedakan antara perintah atau nasihat ataupun saran. Kemudian solidaritas pegawai ini kurang karena adanya pegawai yang mungkin tidak begitu saling mengenal. Kemudian adanya persaingan yang tidak sehat karena masing-masing menganggap tugas yang dilaksanakannya lebih penting. Kemudian pimpinan lini mengabaikan nasihat staf. Penggunaan staf ahli bisa menambah pembebanan biaya yang besar. Karena mungkin membutuhkan banyak tambahan staf ahli, otomatis akan menambah beban biaya di antara untuk menggaji. Kemudian kemungkinan pimpinan staf ini melampaui kewenangan stafnya sehingga menimbulkan ketidaksenangan pegawai lini. Dan kemungkinan akan terdapat perbedaan interpretasi antara orang lini dan staf dalam kebijakan dan tugas yang diberikan sehingga menimbulkan permasalahan menjadi kompleks. Jadi antara orang lini maupun staf ini biasanya mungkin terdapat perbedaan bisa dikatakan perbedaan tanggung jawab atau tugas-tugas. Interpretasinya beda-beda sehingga bisa menimbulkan permasalahan yang cukup kompleks. Struktur organisasi yang ketiga yaitu dinamakan organisasi fungsional. Jadi diciptakan oleh F.W. Taylor. Di sini pimpinan puncak ini melimpahkan tugas kepada manajer bagian bawahnya dalam satu bagian kerja atau satuan kerja tertentu. Kemudian membagi bawahan untuk dapat memiliki middle manager atau manajer pada kepemimpinan tengah dalam satu bagian atau bidang. Nah, untuk bisa lebih dijelaskan lagi, jadi organisasi ini wewenang dari pimpinan tertinggi ini dilimpahkan kepada kepala-kepala bagian atau manajer yang mempunyai jabatan fungsional untuk dikerjakan kepada para pelaksana yang mempunyai keahlian-keahlian khusus. Keuntungan dari struktur organisasi ini, spesialisasi dapat dilakukan secara optimal. Kemudian para pegawai bekerja sesuai dengan keterampilannya masing-masing. Produktivitas dan efisiensi dapat ditingkatkan. Kemudian koordinasi menyeluruh bisa dilaksanakan pada mulai dari eselon ke atas atau tingkatan atas sehingga berjalan lancar dan tertib. Kemudian solidaritas atau loyalitas dan disiplin karyawan yang menjalankan fungsi yang sama biasanya cukup tinggi. Pembidangan tugas menjadi jelas atau pembagian tugas menjadi jelas. Lemahnya pekerjaan seringkali sangat membosankan karena karyawan-karyawan atau personal sudah ditempatkan di bagian-bagian sesuai spesialisasinya sehingga dia akan mengerjakan
sesuai dengan spesialisasinya, sehingga dia melakukan rutinitas yang sama terus-menerus, bisa jadi mengakibatkan kebosanan. Kemudian sulit mengadakan perpindahan karyawan atau pegawai dari satu bagian ke bagian lain, karena pegawai hanya memperhatikan bidang spesialisasi sendiri saja. Jadi, bila seseorang pegawai atau karyawan, dia sudah mempunyai spesialisasi di bidang, katakanlah mungkin bidang teknis, kemudian dia akan dipindahkan ke bagian yang mungkin sifatnya keuangan atau mungkin administrasi, dia pasti akan kesulitan. Kemudian sering ada pegawai yang mementingkan bidangnya sendiri sehingga koordinasi menyeluruh sulit atau sukar dilakukan. Yang keempat ini, struktur organisasi yang keempat ini, organisasi lini dan fungsional. Jadi gabungan antara organisasi lini dan fungsional. Di sini wewenang pimpinan tertinggi dilimpahkan ke berkepala unit dan pejabat fungsional. Nah, kemudian hasil tugasnya diserahkan ke kepala unit terdahulu tanpa harus memandang eselon atau tingkatan. Ciri-cirinya tidak tampak perbedaan tugas pokok dan tugas yang bersifat bantuan. Karena sekilas tugasnya sama-sama penting. Jadi tidak terdapat perbedaan yang cukup berarti. Lalu terdapat spesialisasi yang maksimal. Yang ketiga, tidak ditonjolkan perbedaan tingkatan dalam pembagian kerja. Kelebihan dari organisasi lini dan fungsional ini, solidaritasnya cukup tinggi, kemudian disiplin juga tinggi, produktivitasnya tinggi karena spesialisasi dilaksanakan maksimal. Pekerjaan yang tidak rutin atau teknis tidak dikerjakan. Kelemahannya kurang fleksibel dan tour of duty. Jadi yang dimaksud tour of duty ini sering terjadi rotasi dari pekerjaan yang biasanya mungkin di bagian keuangan, lalu bisa saja dipindah ke bagian umum. Kemudian yang kedua, pejabat fungsional akan mengalami kebingungan karena dikoordinasikan oleh lebih dari satu orang. Kemudian bekerja yang sifatnya spesialisasi akan memberikan kejenuhan. Jadi walaupun kita cocok dengan pekerjaan sesuai dengan spesialisasi kita, kadang karena kita rutin terus melakukan hal-hal tersebut, hal yang sama, hal yang rutin menjadikan kejenuhan tersendiri bagi yang melaksanakan. Yang kelima, yaitu struktur organisasi lini, fungsional, dan staf. Ciri-cirinya yaitu organisasi besar dan kadang sangat ruwet. Jumlah karyawannya juga banyak. Dan dalam struktur organisasi ini ada 3 unsur karyawan pokok, yaitu karyawan dengan tugas pokok atau personel lini atau line personel. Kemudian karyawan dengan tugas bantuan atau staff personal. Lalu ada juga karyawan dengan tugas operasional fungsional atau fungsional group. Yang keenam yaitu organisasi metrik.
Organisasi ini disebut juga sebagai organisasi manajemen proyek ya. Organisasi manajemen proyek di mana organisasi yang tergantung dengan adanya proyek-proyek tertentu. Jadi ketika ada proyek yang akan dilaksanakan dan perlunya dibentuk suatu tim khusus, maka akan dibentuk terlebih dahulu struktur organisasi metrik ini. Jadi struktur organisasi ini, pembuatannya ini menempatkan para ahli atau spesialisasi sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau proyek tersebut. Nah, sebagai pimpinan tertinggi dalam organisasi metrik ini, tetap dari pimpinan perusahaan, kemudian di bawahnya adalah manajer proyek. Nah, manajer proyek ini perpanjangan tangan dari pimpinan puncak tersebut, yang mana dia diberi jaminan untuk melaksanakan wewenangnya, memberi perintah, dan langsung melapor kepada pimpinan puncak atau manajer puncak atau owner dari perusahaan. Kelebihan dari organisasi metrik ini, fleksibilitas dan kemampuan memperhatikan masalah khusus maupun teknis yang unik, serta pelaksanaan kegiatan organisasi metrik ini tidak mengganggu struktur organisasi yang ada. Jadi walaupun perusahaan tersebut sudah mempunyai struktur organisasi yang jelas, tetapi ketika ada sebuah proyek penting dan dibentuk struktur organisasi metrik guna menangani sebuah proyek, hal tersebut dipastikan tidak akan mengganggu struktur organisasi yang sudah ada. Kekurangannya, manajer proyek tidak bisa mengkoordinir bagian yang berbeda hingga sulit mengembangkan tim. Nah, untuk mengatasi kesulitan yang mungkin timbul, para manajer proyek ini biasanya diberi wewenang-wewenang khusus, misalnya dalam menentukan gaji atau mempromosikan atau bagaimana memperlakukan personalia. Yang terakhir yaitu organisasi komite. Organisasi komite ini tugas kepemimpinan dan tugas tertentu dilaksanakan secara kolektif oleh kelompok pejabat yang berupa komite atau dewan atau board dengan pluralistik manajemen. Jadi organisasi komite ini biasanya merupakan organisasi yang di dalamnya ini ada bergabung beberapa pejabat atau kelompok pejabat tinggi, dan mereka ini bertugas secara kolektif untuk bersama-sama menyelesaikan sebuah proyek atau sebuah tugas penting yang sehingga memerlukan dibentuknya organisasi komite ini. Nah, organisasi komite ini terdiri dari eksekutif komite, yaitu adalah pimpinan dari komite itu sendiri. Kemudian ada staf komite. Kelebihan dari struktur organisasi ini, jadi decision making atau proses pengambilan keputusan ini berlangsung baik karena terjadi musyawarah dengan pemegang saham maupun dewan. Jadi decision making benar-benar melalui proses musyawarah di antara para
pemegang saham. Jadi dipastikan prosesnya berjalan dengan baik. Kemudian kepemimpinan yang bersifat otokratis ini sangat kecil karena sifatnya organisasi komite ini adalah mengedepankan musyawarah. Karena semua anggotanya adalah pejabat-pejabat tinggi, jadi tidak ada yang benar-benar mempunyai absolute power. Jadi beberapa orang yang mempunyai kedudukan yang sama. Kemudian dengan adanya tour of duty, maka pengembangan karir terjamin. Nah, di sini juga ada sistem tour of duty tadi, yaitu rotasi pekerjaan, rotasi jabatan, sehingga semua akan dapat mengalami proses pengembangan karir secara adil. Kelemahannya proses decision making-nya sangat lamban. Jadi kalau tadi decision making bisa diartikan sebagai salah satu kelebihan, tapi di sisi lain dia juga termasuk dalam kelemahan. Kenapa kelemahan? Karena prosesnya berlangsung sangat lamban, dikarenakan harus melalui proses musyawarah yang pastinya tidak memakan waktu yang sebentar. Pasti akan memakan waktu yang cukup lama. Kemudian biaya operasional rutin yang cukup tinggi. Kalau ada masalah yang terjadi, biasanya akan saling lempar tanggung jawab. Masing-masing biasanya mungkin saling menghindar siapa yang seharusnya bertanggung jawab. Nah, kemudian setelah struktur organisasi, kita akan melangkah ke selanjutnya, yaitu badan organisasi formal. Jadi kalau dalam struktur organisasi ini terlalu kompleks untuk dinyatakan secara dengan verbal. Maka seorang manajer baiknya perlu menggambarkan bagan organisasi atau organization chart untuk dapat menunjukkan struktur organisasi. Bagan organisasi ini akan memperlihatkan susunan fungsi-fungsi departemen atau posisi-posisi organisasi dan menunjukkan hubungan di antaranya. Bagan organisasi ini menggambarkan 5 aspek utama dari struktur organisasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembagian kerja. Jadi dalam bagan organisasi kita tahu ada beberapa kotak. Nah, setiap kotak itu menunjukkan dalam pembagian kerja, setiap kotak itu menunjukkan individu atau satuan organisasi mana yang bertanggung jawab untuk kegiatan organisasi tertentu dan tingkat spesialisasi yang digunakan. Yang kedua, manajer dan bawahan. Bagian organisasi ini menggambarkan manajer dan bawahan atau rantai perintah. Jadi menunjukkan hubungan wewenang dan tanggung jawab yang menghubungkan atasan dan bawahan dalam organisasi. Jadi hubungan ini aliran ini dimulai dari jenjang yang tertinggi sampai yang terendah dalam organisasi. Yang ketiga, tipe pekerjaan yang dilakukan. Label dan deskripsi pada tiap kotak menunjukkan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan atau bidang tanggung jawab yang berbeda. Lalu ada yang keempat, pengelompokan segmen-segmen pekerjaan. Keseluruhan bagan menunjukkan atas dasar apa kegiatan-kegiatan organisasi itu
bagi dan menunjukkan pekerjaan-pekerjaan apa yang dilakukan. Yang terakhir atau yang kelima yaitu tingkatan manajemen. Jadi tingkatan manajemen kita tahu keseluruhan gambaran dari hubungan antara dari pimpinan puncak sampai ke tingkat yang paling bawah. Ya, itu tadi kita belajar mengenai dasar-dasar pengorganisasian. Kita belajar struktur organisasi, macam-macam struktur organisasi. Kemudian ada bagian organisasi juga, yang mana kesemuanya itu sangat penting dalam proses pengorganisasian. Nah, untuk selanjutnya kita minggu depan akan belajar lagi ke fungsi manajemen yang ketiga. Nah, untuk bab ini, untuk pertemuan ini saya akhiri di sini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesempurnaan ini hanya milik Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.